loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 4? Ya, Bapak harap kalian tetap sehat dan tetap semangat dalam belajar, dalam menuntut ilmu. Ya, jangan lupa jaga kesehatan agar kalian tetap sehat. Memakai masker, jangan berkerumun. Kalau kalian sakit, nanti belajarnya terganggu. Ya, anak-anak. Sekarang kalian akan belajar masih tema 2, selalu berhemat energi, subtema 3, energi alternatif. Nah, anak-anak, kita sekarang masuk ke pembelajaran 5 dan 6, anak-anak ya. Nah, ini covernya anak-anak, selalu berhemat energi, tema 2. Ya. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, siswa dapat menyanyikan lagu kring 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 ada sepeda. Nah, gitu anak-anak. Yang kedua, siswa dapat mencari informasi pemanfaatan sumber daya alam setempat. Yang ketiga, siswa dapat menggali informasi tentang sumber daya alam singkong. Yang terakhir, siswa dapat melakukan kampanye cinta lingkungan. Nah, itu anak-anak tujuan pembelajaran kali ini yang harus kalian pelajari dan kalian dapat. Nah, ini anak-anak, kita masih di subtema 3, energi alternatif. Sekarang kita masuk ke pembelajaran 5. Nah, anak-anak, setiap hari kita memanfaatkan sumber daya alam sebagai makanan pokok. Seperti kita ketahui di subtema sebelumnya, makanan pokok kita paling banyak itu adalah beras ya anak-anak, paling banyak. Nah, tapi kita sekarang membahas salah satunya adalah singkong kali ini anak-anak. Singkong atau capuk, kata orang Sunda sampe. Nah, gitu anak-anak. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang singkong. Ya, anak-anak, singkong. Siapa yang pernah makan singkong? Atau capuk? Ya, pasti semua pernah memakannya, Bapak yakin. Nah, anak-anak, ini singkong, lihat ada gambarnya, anak-anak. Ada daunnya, ada batangnya, dan ada umbinya atau akarnya yang di dalam. Yang kita makan biasanya umbi ini anak-anak, umbi atau akarnya. Tapi ada juga yang memanfaatkan makan daun singkong, ya, yang direbus dan diberi bumbu serta santan. Wah, nikmatnya anak-anak. Ya, mari kita baca sama-sama anak-anak. Indonesia merupakan daerah tropis yang kaya akan hasil sumber daya alam. Salah satunya adalah singkong. Singkong mempunyai potensi besar untuk dikembangkan. Singkong merupakan sumber kalori pangan yang murah. Singkong dikonsumsi sebagai salah satu makanan pokok oleh masyarakat, atau kita biasa oleh masyarakat Indonesia anak-anak. Ya, karena hampir di seluruh negara Indonesia singkong ini pasti ada. Singkong merupakan makanan kaya akan karbohidrat. Ya, terdapat kandungan gizi dalam singkong ini anak-anak, seperti ada protein, ada vitamin C, ada kalsium, ada fosfor, kalori, lemak, zat besi, dan vitamin B. Ternyata komplit juga anak-anak ya kandungan gizi yang terdapat dalam singkong. Jadi anak-anak, ayo kita makan singkong. Dengan berbagai kandungan gizi yang terdapat pada singkong, maka singkong baik untuk dikonsumsi. Umbi singkong merupakan sumber energi yang kaya serat dan karbohidrat. Namun, sedikit sekali proteinnya anak-anak. Nah, justru sumber protein itu terdapat pada daunnya
Ya, daun singkong sumber proteinnya anak-anak. Ya, Pak Yudi juga sering nih anak memakan daun singkong yang direbus, yang diberi bumbu dan diberi santan. Nikmat luar biasa anak-anak. Ternyata itu adalah sumber protein dalam singkong. Baik, kita selanjutnya anak-anak masih di teks tentang singkong. Hampir semua bagian pohon singkong bisa dimanfaatkan anak-anak. Mulai dari umbinya itu akar anak-anak ya, hingga daunnya. Umbi singkong biasanya hanya diambil dagingnya saja untuk digoreng atau direbus, serta dijadikan tepung tapioka. Apa anak-anak namanya tepungnya anak-anak? Tepung tapioka itu tepung yang berasal dari umbi singkong. Nama tepungnya adalah tapioka. Diingat anak-anak ya. Bagian daunnya dijadikan sebagai sayuran. Dan bagian daun yang kulit, dan bagian daun dan kulit bisa dijadikan sebagai makanan ternak. Singkong dapat juga digunakan sebagai sumber karbohidrat di samping beras. Selain dapat pula digunakan untuk keperluan bahan baku industri seperti tepung tapioka. Di sekitar kita banyak sekali makanan yang diolah dari singkong anak-anak. Ya, jadi bentuknya sudah tidak seperti singkong lagi anak-anak. Ya, bentuknya sudah bervariasi dan warnanya juga sudah bervariasi. Misalnya keripik singkong. Ya anak-anak, siapa yang pernah makan keripik singkong? Comro, oncom di jero. Misro, amis di jero. Ya, getuk, tape, donat, dan lain-lain. Dan bahkan hasil olahan singkong tersebut menjadi mata pencaharian anak-anak, menjadi pekerjaan orang berjualan bagi sebagian masyarakat. Mulai dari bentuk usaha yang kecil, industri rumahan, hingga pabrik juga ada yang mengolah singkong anak-anak. Ternyata banyak anak-anak ya makanan yang bisa dibuat dari singkong. Di rumahmu apa yang anak-anak yang sering kalian makan? Ya, keripik, ya, atau comro, misro, getuk. Nah, getuk itu yang biasanya ada musiknya anak-anak. Ya, yang ada musiknya keras. Ya, atau tape, atau donat. Ya, pasti anak-anak sudah pernah merasakan salah satu makanan yang terbuat dari olahan singkong ini. Nah, ini amati makanan anak-anak yang terbuat dari singkong berikut. Ada jenis 6 tanaman anak-anak ya, yang bentuknya bervariasi dan nikmat serta lezat untuk dimakan. Manakah yang pernah kalian makan? Ya, apakah kamu mengetahui berbagai jenis makanan lain yang terbuat dari singkong di lingkungan tempat tinggalmu? Siapa tahu setiap daerah berbeda-beda anak-anak. Ya, bentuk makanan, rasanya, dan warnanya pasti setiap daerah mempunyai khas yang berbeda membuat makanan dari olahan singkong ini. Ya anak-anak, kita ke slide selanjutnya. Ayo berlatih. Tahukah kamu bahwa singkong juga dapat dijadikan sebagai energi alternatif? Selain dijadikan sebagai makanan, bisa dimakan, ternyata singkong dapat juga dijadikan sebagai bahan bakar alternatif yang dikenal dengan sebutan bioetanol. Ya, anak-anak, bioetanol. Bensin yang dicampur dengan bioetanol kualitasnya lebih baik. Cukup tambahkan 10% dari total volume bensin. Manfaat penggunaan bahan bakar alternatif bioetanol untuk kendaraan adalah, nah anak-anak, ini adalah manfaatnya anak-anak. Manfaat bioetanol untuk kendaraan bermotor. Yang pertama,
pembakaran lebih sempurna. Maksudnya jalannya lebih enak anak-anak. Pada saat digas atau lebih enteng atau lebih ringan. Gas buang menjadi lebih bersih. Nah, ini maksudnya knalpotnya itu bersih, tidak ngebul, tidak berwarna putih atau hitam. Nah, tarikan lebih ringan. Tadi anak-anak seperti yang Bapak jelaskan. Suara mesin lebih halus, tidak terdengar. Hemat bahan bakar hingga 20%. Lalu, memperpanjang usia mesin. Jadi mesin motornya tidak cepat rusak, tidak cepat turun mesin. Lalu ramah lingkungan karena bisa dibudidayakan. Menghemat penggunaan bahan bakar fosil dan mengurangi pencemaran, tentunya pencemaran udara. Selain singkong, sumber bioetanol lainnya dapat berupa ubi jalar. Ya, tebu. Kalian tahu tebu anak-anak yang biasa bahan dasar untuk membuat gula? Ya, jagung, sorghum biji, sorghum manis, sagu aren, nipah, lontar, kelapa, dan padi. Itu adalah sumber energi yang dapat menghasilkan bioetanol yang cukup potensial, yang cukup baik dikembangkan di Indonesia, anak-anak. Itu adalah singkong atau capu atau sampe. Ya, baik anak-anak. Sekarang tarik napasmu, ya. Lalu keluarkan perlahan-lahan. Ya, ayo kita bernyanyi. Kamu akan menyanyikan lagu atau syair kring kring ada sepeda secara berpasangan. Perhatikan cara gurumu menyampaikan lagu tersebut. Kemudian cermati penjelasan gurumu tentang tempo dan tinggi rendah nada. Setiap pasangan akan tampil secara bergiliran. Nah, ini ada 5 siswa yang memakai seragam. Kalian kangen tidak Nana memakai seragam? Ya, Bapak juga kangen ingin belajar di sekolah bersama kalian. Mudah-mudahan dengan doa kalian, doa kita bersama, kita akan bisa memulai belajar di masa pandemi Nana. Amin. Ya Robbal Alamin. Nah, anak-anak, ini adalah lagu Kring Kring Ada Sepeda judulnya. Ciptaannya siapa anak-anak? Dibaca? Ya betul. Ciptaan Pak Kasur. Bukan ciptaan Pak Yudi anak-anak ya. Ciptaan Pak Kasur. Ya. Ayo kita nyanyi. Tarik napas dulu anak-anak. Ya. Ini sepedanya rodanya ada 2 anak-anak ya. Rodanya ada 2. Tapi nanti jangan kaget kalau di lagunya rodanya ada 3. Ya. Siap? Hitungan ketiga kita mulai. Tarik napas. 1, 2, 3. Kring 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 ada sepeda. Sepedaku roda 3. Ku dapat dari ayah karena rajin bekerja. Tok 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 suara sepatu. Sepatuku kulit lembu, ku dapat dari ibu, karena rajin membantu. Sekali lagi anak-anak. Kring 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 ada sepeda. Sepedaku roda 3. Ku dapat dari ayah, karena rajin bekerja. Tok 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 suara sepatu. Sepatuku kulit lembu, ku dapat dari ibu, karena rajin membantu. Alhamdulillah anak-anak. Ya, kalian bisa menyanyikan lagu Kring Kring Ada Sepeda ini dengan baik ya anak-anak. Dan suaranya merdu sekali. Ya. Nah anak-anak,
pembelajaran 5 telah selesai. Kita lanjut ke penilaian pembelajaran 5. Di sini ada soal-soal anak-anak. Yang pertama, sumber daya alam yang digunakan sebagai makanan pokok pada teks di atas adalah sumber daya alam dalam bacaan di atas anak-anak. Ya, yang dibuat sebagai bahan makanan. Nah, tadi di atas tentang apa kita membahas anak-anak ya. Nomor 2, tuliskan 3 kandungan gizi yang terdapat pada tanaman singkong. Tadi gizinya banyak banget anak-anak, lebih dari 3. Kalian cukup tuliskan 3 saja. Nomor 3, sumber protein tanaman singkong terdapat pada. Nah ya, sumber proteinnya yang paling baik ini yang paling banyak terdapat pada apa? Jika belum tahu, baca kembali teks tadi anak-anak di slide sebelumnya. Diulang ya, apabila yang belum tahu. Nomor 4, apakah nama tepung yang berasal dari bahan singkong? Nama tepungnya apa anak-anak? Ya, tadi sudah Bapak jelaskan. Yang kelima, tuliskan 3 makanan olahan yang terbuat dari singkong yang ada di daerahmu. Bisa saja makanan singkong di daerahmu berbeda, tidak sama seperti tadi yang terdapat dalam teks anak-anak. Ya, silakan 3 makanan olahan. Tanyakan kepada bapak dan ibumu atau kakak jika kalian belum mengetahui namanya. Baik, kita ke slide selanjutnya. Kita ke pembelajaran 6 dan masih di subtema 3, energi alternatif. Wah, ternyata kentang juga dapat menghasilkan energi listrik. Mau tahu caranya anak-anak? Mau tahu caranya tidak? Ya, ini anak-anak, kemarin kita membahas tentang apel dan jeruk. Ya, apel dan jeruk yang bisa menghasilkan energi listrik, dan sekarang ternyata kentang juga bisa, yang diberi pencapit buaya, diberi kabel, ya diberi seng, diberi lampu senter. Pasti anak-anak sudah melakukan percobaannya kemarin. Nah anak-anak, sekarang kita akan mencoba dengan menggunakan kentang. Tahukah kamu bahwa energi listrik juga dapat dihasilkan dari kentang? Berikut cara kerjanya. Yang pertama adalah bahan yang dibutuhkan. Pertama, beberapa buah kentang masing-masing dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Bahan kedua, kabel atau kawat sebagai penghantar arus listrik. Kamu dapat menggunakan kabel atau kawat dari percobaan sebelumnya. Ya, percobaan pada apel dan jeruk. Lalu yang ketiga, 1 buah bola lampu senter yang kecil anak-anak. Ya, bisa juga sekarang boleh lampu LED. Yang keempat, penjepit buaya. Yang kelima, seng dan logam atau koin kuning dan putih sebagai kutub positif dan negatif. Cara membuatnya adalah yang pertama, tancapkan seng atau logam pada kentang yang sudah dipotong. Tancapkan anak-anak, plus tekan. Lalu hubungkan seng dan logam menggunakan rangkaian kabel atau kawat yang telah dipasang pada penjepit buaya dan hubungkan pada bola lampu. Kalian coba terus hingga lampunya menyala. Ya Nana, itu adalah energi alternatif yang bisa dihasilkan dari kentang. Sudah tahu kentang anak-anak? Ya, pastikan sudah tahu. Kita mempunyai kewajiban untuk menghemat energi yang jumlahnya sangat terbatas dan mungkin juga bisa habis dalam jangka waktu yang lama anak-anak. Pasti habis
Karena jika kalian memakainya berlebihan dan tidak menghematnya, justru itu pasti akan habis. Selain menghemat, kita juga mempunyai kewajiban untuk terus-menerus mencari cara bagaimana untuk menciptakan energi alternatif agar kebutuhan akan energi tetap dapat terpenuhi. Ya, kita harus mempunyai energi cadangan, ya, energi pengganti apabila energi yang pokok itu habis atau tidak dapat ditemukan. Ayo berdiskusi. Nah, ini anak-anak, ada murid SD sedang berdiskusi anak-anak. Diskusikan secara berpasangan. Mengapa kita perlu mengembangkan energi alternatif? Mengapa anak-anak? Penting banget, ya. Energi alternatif perlu dikembangkan sebagai cadangan apabila energi pokok itu habis atau tidak ada dalam sementara waktu, maka kita harus memakai energi alternatif agar kita tetap dapat bekerja atau kita dapat tetap belajar dalam menuntut ilmu. Misalkan anak-anak ada listriknya mati, ya, energi listrik mati. Nah, kita harus mempunyai energi alternatif. Anak-anak, ya, yang paling sederhana dan simpel adalah memakai lampu senter, batu baterai, ataupun memakai lampu darurat, ataupun memakai lampu LED. Itu adalah energi alternatif pada saat listrik padam atau mati di malam hari. Atau bisa juga anak-anak pada zaman dahulu itu kita memakai lilin, lampu minyak, ataupun patromak. Nah, itu hanya ibu dan bapak ibumu yang tahu anak-anak, ya, patromak dan lampu minyak. Lalu, apa manfaat energi alternatif bagi kehidupan? Manfaatnya apa anak-anak? Jelas banget. Manfaatnya adalah bisa menggantikan untuk sementara waktu agar segala aktivitas kita dapat tetap berjalan, ya, dapat tetap berjalan seperti sebiasanya, sedia kala. Ya, itu anak-anak. Oke, kita ke slide selanjutnya. Kewajiban dan hak kita terhadap lingkungan. Apa itu kewajiban anak-anak? Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan, ya anak-anak. Yang harus kita lakukan, yang harus kita patuhi. Itu adalah inti kewajiban. Lalu apa itu arti hak? Hak adalah sesuatu yang bisa kita dapatkan, yang dapat kita peroleh. Itu adalah hak anak-anak. Nah, sekarang kita bahas tentang kewajiban hak terhadap lingkungan. Ini ada mobil anak-anak. Ya, mobilnya bagus. Ternyata mobil ini tidak memakai bahan bakar minyak bumi, tidak memakai premium, tidak memakai petrolite, dan tidak juga memakai pertamax. Lalu bagaimana mobil ini bisa bergerak? Mobil ini bergerak dengan menggunakan energi listrik. Ya anak-anak, mobil ini bergerak energi listrik yang disimpan dalam baterai dan dapat berjalan seperti mobil lainnya. Ayo kita baca teks ini bersama-sama anak-anak. Ya, kewajiban kita terhadap lingkungan adalah menjaga kelestariannya. Salah satu caranya adalah memanfaatkan energi alternatif yang ramah lingkungan. Misalnya, apa anak-anak? Menggunakan kendaraan berbahan bakar listrik atau gas seperti mobil listrik dan mobil tenaga surya. Ada juga mobil yang anak-anak seperti waktu kecil main itu bukan memakai bensin yang biasa di supermarket atau tempat wisata. Itu adalah mobil energi aki atau batu baterai. Ada juga energi listrik yang bom bongkar itu anak-anak, yang di atasnya ada kawat bisa menyala. Nah, itu adalah termasuk energi alternatif. Lalu,
Apakah energi alternatif itu anak-anak? Ya, artinya apa? Energi alternatif adalah energi yang ramah lingkungan yang tidak pernah habis. Ya, dipahami anak-anak? Energi yang ramah lingkungan dan tidak pernah habis. Misalnya energi yang berasal dari air, angin, panas matahari, dan sumber daya alam lain yang dapat diperbarui, yang tidak akan habis dan dapat diperbarui dan akan tetap terus ada sampai kapanpun. Kita juga berkewajiban membangun dalam gedung dengan memperhatikan aspek ramah lingkungan. Misalnya membangun gedung yang menggunakan cahaya matahari sebagai penerangan di siang hari. Anak-anak, di rumah kalian ada tidak yang jam 11 atau jam 12 rumahnya gelap? Ya, karena cahaya matahari tidak masuk. Ya, lebih baik gunakan cahaya matahari di siang hari agar bisa masuk ke rumah kalian, agar tidak menggunakan penerangan lampu. Itu lebih hemat anak-anak. Ya, lebih hemat energi listrik dan tentunya bayarnya nanti akan lebih murah jika cahaya matahari bisa masuk ke dalam rumah atau kamarmu. Nah, setelah memenuhi kewajiban, kita dapat memperoleh hak kita. Misalnya memperoleh lingkungan yang segar untuk kesehatan dan kenyamanan. Ya, segar lingkungan anak. Seperti di udara pedesaan yang banyak pertumbuhannya. Segar apabila kita menghirup udara di pagi hari. Selain itu, kita juga mempunyai hak untuk memperoleh air sehat dan air bersih yang disediakan oleh alam untuk minum, mandi, pengairan, dan pembangkit tenaga listrik atau PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Selain itu, kita juga mempunyai hak untuk memperoleh sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan. Misalnya dari tumbuhan dan hewan yang merupakan sumber energi atau tenaga. Sebelum memperoleh hak kita terhadap lingkungan, mari kita laksanakan kewajiban terlebih dahulu anak-anak. Ya, jadi kewajibannya dulu kalian kerjakan dalam menjaga lingkungan, baru kalian ambil haknya. Ya, ambil haknya yang dapat kalian rasakan. Sama juga anak-anak, hak dan kewajiban sebagai pelajar. Kalian kelas 4. Ya, apa kewajiban anak-anak sebagai pelajar? Ya, harus belajar. Walaupun belajar dari rumah, tetap harus belajar. Jangan sampai dari pagi bangun tidur sampai malam mau tidur lagi, kalian bermain terus. Ya, tidak pernah belajar, tidak memegang pensil atau pulpen, tidak memegang buku. Itu berarti kalian tidak melakukan kewajiban sebagai pelajar. Tetapi haknya biasanya apa anak-anak? Ya, hak kita biasanya minta uang sama ibu atau ayah. Ya, minta uang. Bermain hak kita boleh. Memang itu hak kalian untuk bermain. Tapi tidak terlalu banyak ya anak-anak ya. Jangan dari pagi sampai sore sampai malam bermain terus. Jangan lupa kewajiban kaliannya harus dilaksanakan. Baik, ya anak-anak, pembelajaran 6 telah selesai. Sekarang kita melakukan penilaian pembelajaran 6. Yang di sini ada soal anak-anak, bagaimana cara membuat kentang agar dapat menghasilkan energi listrik? Cara membuat anak-anak, ya langkah-langkahnya bagaimana? Silakan tulis minimal 3. Yang kedua, apakah manfaat energi alternatif bagi kehidupan masyarakat? Manfaatnya apa anak-anak? Energi alternatif bagi kehidupan masyarakat? Silakan kalian tulis. Yang ketiga, energi alternatif adalah titik-titik. Nah,
Artinya apa anak-anak energi alternatif tersebut? Tadi sudah Bapak jelaskan di dalam teks atau bacaan. Energi alternatif adalah titik-titik. Ya, begitu. Nomor 4. Kewajiban kita terhadap lingkungan adalah titik-titik. Apa saja kewajiban anak-anak terhadap lingkungan yang harus kalian lakukan? Lalu, yang kelima, setelah kita melaksanakan kewajiban kita dalam menjaga lingkungan, maka hak kita adalah apa? Hak kita misalkan lingkungan sudah bersih. Kewajiban kita menjaga lingkungan agar bersih. Ya, lalu hak kita apa? Baik anak-anak, itu adalah penilaian pembelajaran 5 dan 6 yang harus kalian pahami. Ya, kalian isi, kalian jawab, dan nanti kalian kumpulkan kepada Bapak atau Ibu guru di sekolah sesuai jadwal ya anak-anak. Nah, pembelajaran ini telah selesai, pembelajaran 5 dan 6. Tema 2 selalu berhemat energi, subtema 3 energi alternatif. Pembelajaran 5 dan 6 telah selesai. Mari kita ucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.